Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama membaca dan membahas apa saja yang dinilai dalam tes substansi seleksi LPDP. Nah, ini bagi teman-teman yang sedang mendaftar atau persiapan mendaftar, ini juga harus tahu banget ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa menyusun kerangka berpikir ketika mempersiapkan tes substansi dalam LPDP. Oke, yang pertama kita akan langsung masuk. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya ini saya ambil dari Instagram resmi dari LPDP ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung melihat atau membaca sendiri di uh, Instagram resmi dari LPDP. Oke, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah pola pikir yang strategis. Nah, di sini juga ada penjelasan dan contoh pertanyaan. Yang pertama, jelaskan dengan mantap bahwa kamu mampu untuk menentukan tujuan hidupmu, seperti apa dan rencananya, bagaimana cara mengimplementasi atau eksekusinya, lalu bagaimana kamu mengenali peluang dan tantangan yang bisa muncul saat kamu berproses. Di sini ada beberapa hal yang ditandai dan digarisbawahi. Yang pertama, teman-teman harus punya tujuan dulu. Teman-teman studi itu tujuannya untuk apa? Nah, itu harus diyakinkan. Lalu rencananya bagaimana untuk menyelesaikan studi itu? Penelitiannya bagaimana? Penelitiannya tentang apa dan sebagainya. Dan juga cara implementasinya atau eksekusinya gimana? Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi usahakan untuk implementasi atau eksekusinya itu jangan sampai masih terkesan abstrak, tapi teman-teman harus punya gambaran nyatanya biar nanti meyakinkan para apa ya dari pihak LPDP. Lalu hal yang perlu diperhatikan juga yaitu kenali peluang dan tantangan ketika teman-teman studi. Nah, ini juga penting dilakukan, jadi teman-teman harus punya gambaran tentang peluang apa saja yang mungkin muncul dan tantangannya apa saja. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan ya di sini ya. Yang pertama, bagaimana Anda melihat diri Anda untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Lalu yang kedua, mengapa memilih studi lanjut? Dan yang ketiga, apa kontribusi Anda sejauh ini bagi Indonesia? Apa dampaknya dan pencapaian tertingginya? Nah, ini sebagai saran ya teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus menyesuaikan dengan nanti rencana studi yang akan teman-teman pilih atau tentukan. Teman-teman bisa nulis ini dulu, pertanyaan-pertanyaan ini, lalu coba dituliskan dulu di apa ya, direncanakan menjawabnya bagaimana. Biar nanti teman-teman jawabannya itu presisi ya. Itu yang pertama berkaitan dengan pola pikir strategis. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan kekuatan rencana studi. Nah, kekuatan rencana studi ini ada penjelasan juga. Yang pertama, tunjukkan bahwa kamu punya pengetahuan yang mendalam soal tujuan dan rencana studi, baik yang berhubungan dengan motivasi pribadi maupun program yang ditawarkan jurusan atau universitas yang kamu pilih. Nah, di sini teman-teman harus punya pengetahuan tentang prodi-prodi yang teman-teman pilih. Biasanya kalau prodi-prodinya linear dengan S1 itu tentu akan sangat memudahkan ya, karena teman-teman sudah punya basic secara keilmuan. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin tidak linear ataupun berbeda antara jurusan di S1, S2 maupun S3, teman-teman harus punya pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan apa saja yang diajarkan atau ditawarkan di jurusan itu ya. Ini teman-teman harus sering-sering membaca. Lalu berikutnya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kekuatan rencana studi ini. Misalnya di sini ada beberapa pertanyaan ya. Mengapa memilih prodi atau universitas tersebut?
Lalu apa judul tesis atau disertasi Anda? Masalah apa yang akan Anda teliti dan apa urgensinya untuk diteliti? Nah, ini teman-teman harus punya pertanyaan pertama ini ya. Teman-teman harus punya jawaban yang menguatkan. Misalnya teman-teman kampusnya antara S1 dan S2 sama, atau S1, S2, S3 sama semua. Karena dulu ketika saya wawancara, jadi di situ dipertanyakan kenapa kamu S2-nya pilih UNES lagi, sementara S1 juga pilih UNES. Nah, di situ ada strategi yang bisa digunakan ya teman-teman. Misalnya yang pertama, teman-teman harus mengetahui program apa saja yang ditawarkan di jurusan yang teman-teman pilih. Lalu kedua, teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan pada prodi tersebut. Misalnya prodi yang teman-teman pilih itu hanya ada di universitas tersebut, sehingga mau nggak mau teman-teman harus milih universitas itu. Lalu yang ketiga, ini teman-teman bisa memilih dosen-dosen yang nantinya akan teman-teman pilih menjadi dosen pembimbing tesis atau disertasi. Ini bisa digunakan sebagai alasan yang menguatkan kenapa teman-teman milih kampus yang sama antara S1, S2, atau mungkin S1, S2, S3 sama semua. Karena ada teman saya juga yang dari S1 sampai S3 itu kuliah di universitas yang sama. Ini nanti bisa teman-teman eksplorasi sendiri. Oke, yang selanjutnya ini berkaitan dengan kekuatan rencana pengabdian. Nah, ada penjelasan juga, pastikan kamu mampu menjelaskan ketertarikan antara studi yang akan dijalani dengan masa depan karirmu. Definisikan juga gap atau kesenjangan seperti apa yang terjadi sehingga dengan studi lanjut yang dilakukan membuatmu bisa memenuhi gap atau ruang itu. LPDP membiayai kita atau calon mahasiswa baru itu dari yang mendaftar LPDP tentunya harus nanti punya rencana untuk mengabdi. Jadi teman-teman harus riset. Riset ini bisa dikaitkan dengan rencana tesis atau disertasi yang nanti akan teman-teman garap ya. Misalnya teman-teman sudah eksplorasi atau udah riset dulu, riset kecil-kecilan aja melalui artikel jurnal atau mungkin berdasarkan pengalaman dari S1, teman-teman bisa mengambil beberapa masalah atau mungkin satu masalah aja yang sudah cukup. Teman-teman bisa menjelaskan masalahnya itu apa dan nanti solusi yang ditawarkan apa ketika teman-teman masuk di prodi itu. Ini memang agak perlu persiapan yang panjang karena mencari masalah dan solusi yang saling berkaitan itu kadang-kadang bagi sebagian orang agak merasa sulit gitu. Nah, teman-teman harus mempersiapkan bagaimana studi teman-teman itu nanti harapannya bisa menyelesaikan satu masalah, paling tidak satu masalah yang teman-teman sudah pilih itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Lalu berikutnya, kekuatan mental atau resiliensi. Nah, penjelasannya, di tengah kondisi yang serba menantang dan tak menentu, masyarakat kita butuh generasi muda yang adaptif, resilient, yakni mereka yang mampu bangkit dengan cepat saat menghadapi masalah, tekanan, atau kegagalan. Tunjukkan bahwa kamu punya itu semua. Nah, menjadi mahasiswa yang adaptif dan resilient sangat dipertanyakan dalam seleksi LPDP ya. Teman-teman harus punya rencana atau argumen mengenai bagaimana cara teman-teman untuk beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Jadi misalnya ketika nanti menghadapi mata kuliah baru, lalu apa yang bisa teman-teman lakukan gitu? Adaptasi apa yang bisa teman-teman lakukan? Lalu misalnya ada masalah yang besar, nanti apakah teman-teman bisa bangkit dengan cepat? Lalu bagaimana cara bangkitnya? Nah, teman-teman harus punya solusi sekaligus cara untuk melaksanakan. Jangan hanya solusi. Kadang kalau kita ngomongin soal solusi, tidak diimbangi dengan aksi nyata atau gambaran konkretnya bagaimana, itu bisa jadi belum bisa meyakinkan para reviewer. Oleh sebab itu teman-teman harus realistis juga dan logis ketika teman-teman punya solusi, lalu cara menerapkan solusi ini bagaimana. Oke, berikutnya
Lalu ada orientasi pada kemajuan. Penjelasannya karena dibiayai dari uang rakyat Indonesia, target seorang calon awardee diharapkan lebih berani dan lebih berdampak. Calon awardee juga diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan diri dan menunjukkan pola pikir seorang pembelajar. Oke, ini yang mungkin di beberapa video saya sudah sampaikan ya teman-teman. Jadi kita harus punya alasan yang logis dan realistis, serta kita punya target. Ketika nanti teman-teman ditanyakan apakah target Anda, lalu bagaimana cara mencapai target itu, teman-teman harus punya jawaban yang meyakinkan, karena di sini teman-teman itu mendaftar beasiswa yang dimana nanti ketika sudah lolos, teman-teman akan dibiayai sepenuhnya oleh pihak LPDP. Nah, kalau pihak LPDP sudah membiayai, harapannya juga nanti teman-teman harus memberikan dampak yang lebih baik meskipun sedikit, ya. Nanti sedikit, nanti lama-lama akan menjadi besar. Nah, kemudian teman-teman harus mengetahui kelemahan apa saja yang mungkin dimiliki oleh teman-teman. Misalnya kalau salah satu kelemahan dari teman-teman adalah mungkin kurang bisa beradaptasi atau memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi, teman-teman harus punya solusinya bagaimana. Nah, jangan sampai berhenti di kelemahan itu saja, tetapi teman-teman harus punya salah satu alternatif bagaimana untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Berikutnya, kekuatan kepercayaan diri. Kalau kamu saja tak percaya dengan dirimu sendiri, bagaimana kamu berharap orang lain akan percaya kemampuanmu? Yakinlah bahwa kesuksesan itu bergantung pada komitmen diri sendiri. Ya, jadi dalam seleksi substansi ini teman-teman harus meyakinkan diri, pede dulu aja ya. Meskipun teman-teman tahu banyak sekali kekurangan, kita tahu bahwa manusia itu banyak kekurangan ya, tapi yang penting pede dulu aja, karena bagaimanapun nanti yang dinilai adalah komitmen kita atau bagaimana cara kita berargumen untuk meyakinkan para reviewer. Sehingga kita perlu yakin, pede dulu aja, karena manusia itu hanya disuruh Tuhan itu untuk berjuang. Masalah hasil itu udah terserah Tuhan ya. Jadi teman-teman harus pede aja. Oke, itu ya teman-teman. Jadi harus percaya diri. Nah, yang terakhir adalah pemecahan masalah. Di sini penjelasannya, mereka yang punya skill pemecahan masalah yang baik artinya dapat mendengar, menganalisa, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah ini sangat penting teman-teman miliki. Misalnya nanti dalam studi teman-teman mengerjakan berbagai macam penelitian secara sederhana, teman-teman harus bisa memecahkan masalah-masalah itu dengan metode tertentu. Sehingga ketika teman-teman di awal sudah merencanakan mau penelitian soal apa, lalu masalahnya apa, lalu teman-teman harus diminta juga cara menyelesaikan masalah itu bagaimana. Tentunya dengan metode-metode yang ilmiah ya teman-teman. Jadi ketika menulis esai itu teman-teman juga harus menyertakan metode yang digunakan, caranya bagaimana, lalu hipotesis dari penelitian teman-teman itu nanti apa. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga ketika sedang mengikuti seleksi LPDP atau sekarang baru persiapan ya untuk mengikuti seleksi di bulan Juni mendatang. Oke, gitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjuang dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Nanti kita akan lanjutkan di beberapa video mendatang. Silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar. Itu saja, sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.